Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahruzaki. Saya dari KPIB, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, tugas podcast hadis tematik. Adapun saya di sini ingin menyampaikan podcast hari ini tentang komunikasi nonverbal dalam Islam. Jadi yang pertama itu dari definisi komunikasi nonverbal itu dalam Islam adalah cara menyampaikan pesan atau informasi tanpa menggunakan kata-kata yang dilakukan melalui gerakan tubuh, ekspresi wajah, tatapan mata, dan lain-lain. Terus dalam perspektif Islamnya, komunikasi nonverbal ini dapat mencerminkan nilai-nilai moral dan sikap seseorang, etika yang diajarkan oleh agama Islam, seperti senyum, pandangan mata, gerak tangan, postur tubuh, dan penampilan. Eh, Adapun terkait dengan komunikasi nonverbal dalam Islam, yaitu berikut ini ya. La tahqiranna minnal ma'rufi syai'a walau an talqi akhaka biwajhin talaqqa. Yang dimana artinya engkau memastikan kebaikan sedikit pun meskipun hanya bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Hadis riwayat Muslim. Maksud dari hadis ini yaitu ketika kita bertemu dengan saudara kita, lalu ucapkanlah salam, berjabat tanganlah, dan juga jangan lupa tersenyum untuk memberikan rasa hormat kepada saudara kita sesama muslim. Adapun juga komunikasi nonverbal ini dalam Islam sangatlah penting karena membantu menyampaikan nilai-nilai ajaran dari agama Islam dengan cara yang lebih mendalam dan penuh makna. Berikut beberapa alasan mengapa komunikasi nonverbal dalam Islam ini penting. Yang pertama itu mencerminkan akhlak dan adab. Islam sangat menekankan pentingnya akhlak dan adab kepada orang yang baik. Komunikasi nonverbal dalam Islam seperti ekspresi wajah yang ramah dan sikap tubuh yang sopan, memujikan perilaku yang sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Lalu yang kedua, menguatkan pesan verbal. Banyak dari ajaran Islam yang disampaikan melalui kata-kata Nabi Muhammad SAW dan para ulama. Bahasa tubuh yang mendukung pesan-pesan ini dapat membuatnya lebih kuat dan mudah dipahami. Misalnya mengangguk ketika mendengarkan lawan bicara, nasihat menunjukkan bahwa kita itu menghargai atau memahami kata-kata dari orang tersebut atau kata-kata dari pesan yang disampaikan. Lalu yang ketiga itu menjaga kesopanan dan kehormatan. Dalam interaksi sehari-hari, komunikasi nonverbal dalam Islam ini dapat membantu juga menjaga kesopanan dan kehormatan. Seperti hal misalnya menjaga pandangan dan bersikap tenang di hadapan lawan jenis sesuai dengan ajaran Islam tentang kesopanan. Lalu yang terakhir adalah contoh penerapan komunikasi nonverbal ini dalam sehari-hari sesuai dengan ajaran Islamnya. Yang pertama yaitu senyum. Senyum kepada sesama muslim ini dianggap sebagai bentuk sedekah dan juga dianggap sebagai komunikasi nonverbal, yaitu gestur wajah. Lalu mencerminkan juga kebaikan hati. Rasulullah SAW bersabda, senyummu kepada saudaramu adalah sedekah bagimu. Hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kedua yaitu menunjukkan rasa hormat kepada orang tua dan juga gurunya. Dan sikap tubuh
Ya, sopan seperti berdiri ketika orang tua atau guru masuk kelas, mencium tangan mereka atau duduk dengan sopan di hadapannya. Lalu, bentuk komunikasi nonverbal yang menunjukkan rasa hormat dari penghargaan, yaitu dari penghargaan dalam ajaran Islam ini, ya seperti itu. Terus yang ketiga adalah berjabat tangan. Jadi ketika kita bertemu dengan orang lain, setidaknya kita mengucapkan salam dan juga berjabat tangan dalam Islam. Saat bertemu atau berpisah dengan orang lain, sesama Islam berjabat tangan dengan hangat dan tulus menunjukkan rasa persaudaraan yang tinggi, dan ikatan ukhuwah adalah bentuk salah satu yang dianjurkan dalam Islam. Lalu ya, sekian dan terima kasih. Itulah dari saya penjelasan komunikasi nonverbal dalam Islam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.